Selamat hari Minggu dimanapun Anda berada saat ini. Saya ingin menyampaikan apa yang saya sampaikan pada kebaktian tadi pagi. Berkenaan ada technical issue, maka saya sengaja membuat new recording dengan apa yang saya sampaikan pagi tadi. Apa yang saya sampaikan berdasarkan dalam buku James chapter 1 verse 2 until 5, atau dalam bahasa Indonesia Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5. Perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui, tema saya pagi hari ini saat ini berbicara tentang joy in trouble, atau sukacita di dalam kesulitan. Saya akan membacakan dalam versi NIV. Consider it pure joy, my brother and sister, whenever you face trial of many kind, because you know that testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Sebelum kita bersama menggali firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama-Mu. Biar saat ini hati dan pikiran kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, biar ini menjadi kekuatan bagi kami. Memberikan kami pencerahan, supaya kami bisa mengerti bagaimana kami bisa menjalani kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tentu sangat menarik kita melihat tema kita saat ini adalah joy in trouble. Atau mungkin Anda juga akan setuju dengan saya bahwa topik ini kelihatannya terlalu ridiculous untuk kita. Bagaimana mungkin Alkitab mengajar kita untuk bisa berbahagia, bergembira di dalam mengalami masa-masa yang sulit. Nah, tentu kita harus belajar melihat mengapa hal ini ditulis dalam kitab Yakobus atau James chapter 1, supaya kita bisa memahami dalam konteks. Kita harus mengerti kenapa kita harus berbahagia, kenapa kita harus bersukacita, kenapa kita harus bergembira tatkala kita berada di dalam kesulitan. Dan saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami masa-masa sulit. Apakah financial, apakah krisis dalam ekonomi kita, apakah itu kesehatan kita, masalah keluarga, masalah anak, masalah orang tua, career, everything dalam kehidupan kita. Jadi bukan if, tapi ini berbicara tentang when. Itu akan terjadi kapan saja dalam kehidupan kita,
setiap waktu. Itu sebabnya kita harus belajar bagaimana meresponi dengan benar sesuai dengan firman Tuhan apa yang akan kita pelajari saat ini. Kita melihat ayat yang kedua, dikatakan consider it pure joy. Pure joy. You have to consider. Kita harus memikirkan itu dan melihat bahwa ketika kita masuk di dalam masa-masa sulit, Anda harus meresponi dengan benar. Jadi Alkitab mengajar kita how to respond. Jadi bukan hanya bergembira saja. Mari kita bersorak-sorak bergembira. Tapi ini berbicara yang pertama adalah bagaimana kita meresponi dengan benar. Nah, respon apa yang diajarkan oleh buku ini, oleh Alkitab ini adalah positive response. Number one, positive response. Respond positively. Itu yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah mengenal kebenaran firman Allah, bahwa tatkala masa sukar datang, masalah beban berat datang kehidupan kita, krisis kita alami, ataupun segala sesuatu yang menghimpit kehidupan kita, baik personal, baik itu secara keluarga, baik secara finansial, baik itu dalam karir kita semua, kesehatan kita semua, kita harus belajar meresponi dengan benar, dan Alkitab berkata, positive response. Kenapa kita harus bersikap positif? Kenapa kita harus meresponi dengan sikap positif? Karena sebagian besar orang memilih untuk meresponi dengan kemarahan. Jadi tatkala mereka punya problem, tatkala mereka berada dalam masa-masa sulit, tatkala mereka mengalami hantaman dalam kehidupan mereka, mereka mengambil satu sikap, yaitu meresponi dengan kemarahan. Dan memang kemarahan itu seolah-olah kita menyelesaikan persoalan. Tetapi itu bersifat temporary. Sekali lagi, bersifat temporary. Ketika kita berespon dan kemarahan muncul dalam diri kita, maka itu akan feeling better just a while. Itu sebabnya saya berkata bersifat temporary. Sesudah itu, apa yang terjadi? Justru getting worse dalam kehidupan kita. Pernahkah Anda melihat bahwa seseorang yang bersikap meresponi dalam kemarahan mereka, bahwa hidup mereka itu jauh lebih baik, atau hidup mereka akan lebih buruk? Banyak di antara kita, tatkala kita meresponi dengan kemarahan, apa yang terjadi? Maka tindakan kita selanjutnya adalah menghancurkan hidup kita, bahkan membuat kita more harm than good dalam hidup kita. Itu yang terjadi. Orang yang bersikap dalam kemarahan selalu membuat hal-hal yang lebih buruk dalam diri mereka. Saya mengingat satu peristiwa. Saya punya kontraktor. Saya membangun pada waktu itu. Dan satu kali saya dalam kemarahan yang besar. Karena out of schedule. Saya selalu bergerak dengan schedule, bekerja dengan schedule. Dan kali itu saya temukan orang-orang di lapangan tidak bekerja dengan schedule. Jadi saya marahin. Saya marah besar-besar pada waktu itu. Saya jarang marah, tapi kali itu saya marah sekali. Karena itu mempertaruhkan satu proyek, mempertaruhkan reputasi, mempertaruhkan kredibilitas saya. Dan apa yang lakukan? Saya marah kepada setiap orang di lapangan. Apa dari orang yang tertinggi, dari manajer, dari manajer lapangan, maupun sampai pun orang yang ada di bawah, saya marah semua. Apa yang terjadi hari itu? Sesudah saya pulang sore, saya merasa begini, kok tas saya semakin berat. Makin berat. Dan waktu saya buka tas saya di rumah, saya dapati ada batu sebesar ini. Seseorang menaruh batu sebesar ini dalam tas saya. Anda tahu apa yang terjadi? Marah. Saya pikir siapa yang menaruh ini? Kalau saya ketemu orang ini, saya lempar dengan batu yang sama. Itu yang terjadi pada waktu itu. Dan tanpa saya sadari pada waktu saya bersikap meresponi dengan kemarahan sedemikian rupa tanpa dapat dikendalikan, saya mengambil batu itu, saya banting pada waktu itu. Apa yang terjadi? Batu itu menghantam lantai saya, lantai rumah saya, dan itu mental kena ke TV saya. Apakah jauh lebih baik? No. Jadi Alkitab berkata kita harus mengambil sikap
respons kita yang benar, yaitu positive response. Karena apa? Karena banyak orang bersikap dengan kemarahan, dan itu mengakibatkan hidup mereka bukan jadi lebih baik, tapi justru jadi semakin buruk, bahkan menghancurkan hal-hal yang tidak seharusnya hancur dalam diri mereka. Nah, Alkitab berkata begini. Dia berkata bahwa kita harus belajar untuk bersikap meresponi dengan positif. Positive response. Mungkin di antara kita pernah tahu, kenapa kita harus bersikap respons? Harus bersikap positif. Mengapa kita harus bersikap positif? Meresponi dengan benar. Karena kita belajar begini. Di rumah saya dulu ada wind chimes itu ya. Wind chimes itu suka taruh depan pintu kami dibuka dan biarkan. Jadi kalau ada orang masuk ketahuan. Kena goyangan angin, kling klung kling klung kling klung kling klung. Dan apa yang terjadi? Satu ketika datang angin yang cukup mendadak besar. Dikatakan mungkin pada waktu itu badai di kampung halaman saya lah waktu itu. Dalam konteks itu dibilang badai. Dalam konteks Australia tentu itu bukan badai. Wah, angin kencang. Dan apa yang terjadi? Bunyi senandung dari besi-besi yang ada itu. Semakin kencang angin bertiup menghempaskan besi itu, maka dia akan menghasilkan suara alunan yang indah, melodi yang indah, harmoni yang indah, mengandungkan lagu yang tidak pernah dipikirkan oleh saya. Kling klang, kling klang, kling klang, kling klang, kling klang. Dan saudara, kita harus belajar melihat bahwa persoalan, pergumulan, masa yang sulit, beban berat dalam diri kita, apapun yang sedang kita alami, kesulitan persoalan dalam kehidupan kita, kadang-kadang di balik itu kita dapat mendengar ada nada-nada indah yang sedang dibentuk. Ada harmoni indah yang sedang membentuk kehidupan kita yang harus kita sadari. Itu sebabnya Alkitab berkata, mari kita bersikap positif, meresponi dengan benar. Kenapa kita harus bersikap positif? Karena sebagian orang memilih untuk meresponi dengan apa? Menyerah. Pada waktu masalah besar datang, orang apa? Berkata, udahlah, capek hidup saya. Capek bekerja di sini. Saya sudah lakukan yang terbaik, tapi pun tidak dianggap yang baik. Artinya apa? Resignation. Resign. Banyak orang lakukan dalam kehidupan itu. Apakah resign dalam pekerjaan mereka? Apakah resign dalam karir mereka? Apakah resign dalam family mereka? Apakah resign menjadi orang tua bagi anak-anak? Ataupun mereka resign dalam kehidupan dunia ini. Dan itu yang dilakukan oleh banyak orang hari-hari ini. Pada waktu masalah datang dalam hidup mereka, maka tendensi orang adalah membinasakan, mengakhiri kehidupan mereka. Sudah sangat jelas bahwa catatan hari-hari ini berkata bahwa persentase orang mengakhiri kehidupan mereka hari-hari ini menjadi sangat amat besar. Kenapa? Karena orang tidak mampu meresponi dengan benar masalah di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya kita harus belajar. Kita harus belajar bagaimana kita meresponi. Alkitab berkata, menyuruh kita untuk meresponi dengan apa? Bergembira, dengan sukacita, dengan sikap yang benar. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena itu akan membuat hidup kita bukan lebih buruk, tapi hidup kita akan jauh lebih baik. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Jadi tatkala masalah datang, dan kita berusaha untuk membuat hati kita lebih baik, bagaimana kita meresponi dengan baik, maka yang terjadi adalah itu merupakan obat, pilu yang ada di dalam diri kita. We don't have to rejoice for the trouble in and of itself, but we have to understand we can rejoice over the good things the trouble can make happen in our lives and in our world. Kita harus mengerti ini. Yang kedua, bagaimana kita meresponi? Berdasarkan ayat yang ketiga dan keempat di dalam Alkitab. Ayat ketiga, because you know that the testing of your faith produce perseverance. And ayat 4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete,
not lacking anything. Dalam bahasa Indonesia jauh lebih bagus juga kalau saya melihat di sini bahwa itu akan menghasilkan apa? Kesabaran, dan kesabaran itu menghasilkan apa? Ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan apa? Kedewasaan. Jadi kita lihat di sini sama-sama. Dalam konteks ini kita harus belajar bahwa kita harus mampu menghasilkan apa? Merespon dengan produktif. Apa merespon dengan produktif? Apa itu respon productively dalam kehidupan kita? Kata produktif artinya Anda harus buat profit. Harus buat sesuatu yang berguna. Anda change sesuatu dari bahan dasar. Kalau Anda punya tepung, Anda punya pisang di rumah, Anda punya garam, Anda punya gula, atau Anda punya kayu manis, whatever, dan Anda punya minyak, jangan cuma biarkan ada tepung dan ada pisang, dan itu terjadi seperti itu. Anda campur itu, Anda mix, Anda olah itu menjadi pisang goreng, ya, menjadi pisang goreng. That's easy. Anda sudah mengambil apa? Itu ambil take benefit. Anda sudah upgrade. Anda sudah buat tadi bahan baku, sekarang Anda sudah memproduksi sesuatu. Kalau Anda jual tadinya 1 kilo tepung, Anda jual kepada orang lain, Anda jual juga dengan harga yang sama, misalnya $1, ya, dalam konteks Australia. Kemudian pisang Anda jual $2 1 kilo, misalnya seperti itu. Dan Anda jual seperti itu, Anda ambil profit dari situ. Anda jual $1,500, satu kemudian $2,5. Jadi Anda dapat profit $1. Tapi kalau Anda olah itu, Anda buat itu pisang goreng, Anda menghasilkan lebih daripada itu. Itu disebut, Alkitab mengajar kita untuk apa? Productive response. Anda harus lihat bahwa masalah akan menolong kita membangun apa? Kesabaran. Masalah akan membangun kita, membangun kesabaran kita. Jadi, let trouble help you develop patience. Itu yang harus kita lakukan. Karena masalah itu juga akan menolong kita membangun apa? Ketekunan. Let trouble help you develop perseverance. Konsepnya jelas. Biarkan itu. Masalah akan menolong kita membangun kedewasaan. Masalah akan menolong kita membangun kedewasaan. Jadi kalau tanpa ada masalah, walaupun Anda berumur 40 tahun, saya tidak jamin Anda telah menjadi seorang yang dewasa. Karena kedewasaan tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi dengan usia seseorang. Itu sebabnya kalau Anda datang bertanya kepada seorang dan orang berkata begini, nak, kamu dengarlah saya. Saya ini udah 70 tahun. Hati-hati. Usia tidak menunjukkan bahwa orang itu dewasa, mature enough untuk Anda take it his advice. Oke? Bukan berarti saya mengajar kita tidak respect kepada mereka, tapi be careful. Kita harus melihat di sini bahwa kedewasaan itu terbentuk karena pengalaman hidup kita yang kita ambil apa? Benefit. Yang kita ambil apa? Mengambil sikap yang benar. Kita menghasilkan sesuatu dalam diri kita. Alkitab berkata, bersikap produktif. Jadi, tatkala kita punya masalah, ambil masalah itu. Ambil benefit dari masalah itu. Ambil sesuatu untuk menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Bangun kehidupan kita. Bangun understanding kita. Bangun karakter kita. Bangun ketekunan. Bangun kesabaran. Dan membuat kita menjadi dewasa. More than that. 1 Petrus yang pertama, ayat yang ke-6 dan ke-7 berkata begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Look, Petrus berkata kamu harus bergembira walaupun kamu hari-hari ini punya masalah-masalah kesulitan dalam dirimu. Masalah finansial, masalah apa, krisis kesehatan dalam hidup saudara, krisis segala sesuatu dalam rumah tangga saudara. Dikatakan, rejoice, bergembiralah. Ayat yang ke-7 berkata gini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi masalah itu datang, ternyata ada fungsinya bagi kita, so you will know how good you are. How good you are.
So you know, berapa kuat iman saudara, betapa bagus karakter saudara. Saudara tahu, jangan berkata begini, Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Allah kita, Allah yang maha tahu. Dia mengerti hidupmu, dia mengerti imanmu. But you don't know yourself, how good you are, until Anda melewati pergumulan dalam hidup. Saya sering mencuci mobil di rumah. Kalau summer, saya selalu mencuci mobil. Dan saya lakukan itu. Saya enjoy. Hari Sabtu pagi saya selalu mencuci mobil. Not every single week, but mostly once a month. Yeah, once a month. I don't have enough time. Dan susahnya itu karena 2 mobil sekaligus. 2 mobil harus dicuci. Tapi kalau winter saya pergi ke tempat cuci. Apa yang terjadi? Setiap kali saya memulai cuci mobil, setiap kali saya memulai untuk mencuci mobil, ada spons. Saya punya spons banyak, 2 atau 3. Dan saya pengen tahu spons itu bersih. Apa yang saya lakukan? Sudah basah, saya pengen tahu apakah ada enough, bersih apa enggak. Caranya saya mengetahui ada apa dalam spons. Saya ambil spons tersebut, kemudian apa? Saya squeeze. Begitu saya squeeze, I know exactly is it clean or not. Apakah itu sudah bersih atau masih penuh banyak bekas-bekas sabun yang sebelumnya. Jadi itulah kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tahu kehidupan kita ini dimurnikan, kita bagus, kita baik dalam kehidupan kita, iman kita baik, kedewasaan kita bagus, kalau kita belum melewati proses yang disebut dengan masuk di dalam masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Jadi itu yang harus kita lakukan. Sekali lagi Alkitab mendorong kita bahwa hal ini harus terjadi dalam kehidupan kita supaya apa? Kita bisa melihat itulah salah satu cara Allah memurnikan iman kita di dalam hidup ini. Itu salah satu cara. Dan ini merupakan tempat kita belajar bersama-sama bahwa Allah mengizinkan hidup itu terjadi dalam kehidupan kita, masalah itu terjadi dalam kehidupan kita untuk supaya kita bisa dimurnikan iman kita, semakin dewasa di dalam iman, semakin hidup di dalam kebenaran, dalam ketekunan, dan dalam kesabaran. Dan Anda sadar, pada waktu Anda punya masalah, you are limit, you are ternyata, dan Anda sadar, pada waktu Anda punya masalah, Anda baru menyadari bahwa Anda itu ternyata terbatas. Bahwa kita manusia terbatas, sehebat apapun Anda, seberhasil apapun hidupmu, ingat Anda terbatas. You need something outside of your life yang bigger dan unlimited, and His name is God. Hanya Dia sendiri yang sanggup menolong kita. Yang terakhir, bagaimana kita melihat ayat yang kelima, yang ketiga dan 4, ayat 5 berkata begini, if any of you lack wisdom, you should ask God, who give generously to all without finding fault, and it will be given to you. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita punya masalah, kita lihat di sini. Allah menggunakan masalah itu untuk mendapat apa? Mendapatkan attention. Saya sering kali berbicara seperti ini. Saya bekerja di kontraktor dulu. Saya punya perusahaan seperti itu. Dan satu kali saya ada di tempat yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah, lihat orang sedang. Kemudian ada seorang pekerja. Ada seorang pekerja sedang berteriak kepada pekerja yang ada di bawah. Itu kurang lebih dari lantai 3, lantai 4. Ya. Dan dia berteriak kepada pegawai yang di bawah. Tapi karena mesin lagi ribut di bawah, mesin molen untuk konkrit, ada orang lagi ngedrilling, ada orang melakukan sesuatu, ada orang lagi motong. Jadi noisy, it's very noisy on that time. Jadi apa yang terjadi? Pekerja yang di atas ini mengambil bata kecil, bata yang sudah pecah, ujung bata yang telah pecah, dan dia melempari temannya. Dia melempari temannya. Terus saya marahin. Saya bilang, kenapa kamu lakukan ini? Itu bahaya, itu udah mau jatuh, itu ke temannya dia. Tadi saya panggil-panggil, nanti kalau itu jatuh kena kepalanya gimana kalau ketimpa? Jadi dia minta tolong, tapi udah teriak-teriak nggak bisa. Apa yang dilakukan? Orang ini mengambil batu pecahan kecil, batu bata punya ujung, dan dia lempari orang yang di bawah. Saya marah, tapi tadinya waktu saya lihat ini, oh ya, yeah, that's the point, it is good.
Akhirnya batu itu kena ke temannya. Temannya marah-marah, tapi at least temannya lihat ke atas. Oh, siapa yang lempar saya? Pada waktu dia menangis ke atas, temannya di atas berkata, itu awas, itu udah mau jatuh. Itu udah mau jatuh ke kalian. Beresin dulu, benerin dulu. Jadi in the right time, kalau kita melihat begitu, orang yang kena batu ini akan ngomel, akan marah. Tapi in the same time, apa yang terjadi? Dia telah diselamatkan karena dia mengambil sikap, meresponi dengan benar, dan melihat ke tempat yang benar. Nah, itulah hidup kita. As a human, sebagai manusia, pada waktu kita punya masalah, respon yang tepat adalah melihat ke the right direction dalam hidup kita. Yaitu kita harus mencari Allah. Dengan cara apa? Berdoa. Dengan cara berdoa. Dengan cara ini, God gets our attention. Kita sadar bahwa Dia izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan hidup kita, untuk menolong hidup kita. Nah, kenapa kita harus mencari pertolongan kepada Allah? Alkitab berkata begini, Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Bunyi demikian. Come unto me. Datanglah kepadaku, hai kamu semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I believe this verse, this scripture, every single Christian know that. But unfortunately, you just stop on that. Anda cuma berhenti di ayat tersebut. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Anda lupa ayat sesudahnya. Padahal ini ada korelasi yang sangat kuat. Dan dikatakan in English, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul, for my yoke is easy and my burden is light. Kalau Anda baca seterusnya, Anda akan menyadari di sini. Ternyata Anda nggak boleh stop bahwa Anda akan diberikan kelegaan. Anda harus take the yoke. Harus ambil yoke yang ada di Yesus itu. Ambil dalam hidupmu. Dan dia berkata, yoke saya ini nggak berat, light. Why? Saya tunjukkan sekarang. Apa itu yoke? Supaya Anda mengerti. Mungkin manusia modern sekarang nggak ngerti apa itu yoke. Tapi kalau Anda tinggal di kampung-kampung di Indonesia, daerah persawahan di Indonesia, Anda akan mengerti apa yang dimaksud dalam Matius pasal yang ke-11. Coba kita lihat. Ini adalah yoke. Adalah palang kayu itu yang akan menghubungkan dua kerbau. Yang diletakkan di pundak, yang akan diletakkan dalam pundak dua kerbau tersebut. Dan ingat, harus diletakkan pada dua kerbau. Satu kerbau itu adalah expert yang udah experience, yang sudah dewasa, yang sudah pengalaman. Satu kerbau yang sudah pengalaman, satu kerbau yang sedang ditrain, satu kerbau yang muda yang sedang diajak. Selalu begitu, partner. Itu sebabnya Alkitab ini berkata, for my yoke is easy and my burden is light. Why? Karena ada partnership. Anda nggak berjalan sendiri, Anda partnered with Him, with God, with Jesus. Okay? Now, pada waktu kerbau itu sedang membajak, apa yang terjadi? Maka kerbau yang muda biasanya tergiur untuk keluar, untuk lihat ke kiri, jalan ke kiri, jalan semau. Kalau dia ada posisi kiri, dia pengen jalan ke kiri, atau dia pengen ke kanan, semau gue. Tapi kerbau yang telah pengalaman itu, dia akan stand strong, dia akan diam, sehingga pada waktu kerbau muda itu pengen melenceng jalannya, maka hook yang ada di pundak dia akan menekan hidupnya, akan menjepit pundak dia, membuat dia kesakitan. Dan akhirnya apa? Dia balik. Karena enggak, dia sakit. Itu fungsinya yoke. Itu fungsinya yoke. Itu fungsinya hook. Itu fungsinya supaya mereka bisa berjalan seiring, seirama di dalam pekerjaan mereka, menyelesaikan tugas mereka. Jadi Alkitab berkata, if you come to the Lord, jika kita datang kepada Yesus, kita berdoa dalam pergumulan kita, dalam masalah kita, apa yang terjadi oleh Alkitab? Dia katakan begini, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Why? Karena tadinya kita memikul beban berat itu sendiri. Sekarang no, you learn how to walk according with His pace, according with His direction, according with His will. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, persoalan dalam diri kita
akan menjadi sangat mudah. Sangat. Diizinkanlah itu terjadi supaya kita harus mencari Allah dengan berdoa. Kita harus meresponi dengan berdoa kepada Allah. Kenapa kita diizinkan terjadi itu? Supaya kita berdoa. Alkitab mencatat dalam Mazmur 34 ayat 17 bahwa the righteous cry and the Lord heard and delivered them out of all their trouble. Allah mendengar setiap doamu. Allah mendengar. Itu sebabnya kita harus berdoa. Berdoa dalam hal apa? Berdoa untuk kelepasan. Some might pray for deliverance, and there is nothing wrong with that. It's okay. Ada berdoa untuk perubahan keadaan. Some might pray for the change of the circumstances. There is nothing wrong with that. Saya heran ada orang berkata, saya nggak berani berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan. Just ask. Anda nggak akan dipanis. But you have to remember how to learn supaya Anda tunduk di dalam kedaulatan Allah. Sovereignty of God. Sovereignty of God. Kedaulatan Allah. Anda boleh meminta asalkan Anda tunduk atas kehendak Dia. Kenapa? Why? Karena Dia knows waktu yang terbaik bagimu. Dia tahu kenapa itu Anda harus lewati. Untuk membuat Anda semakin dewasa. Untuk membuat Anda semakin kuat. Untuk membuat iman saudara semakin murni. Tapi kalau kita mau berdoa meminta sesuatu, ini suggestion saya. Berdasarkan ayat yang kelima dikatakan seperti ini. If any of you lack wisdom, you should ask God. Jadi, mintalah on top of anything, berdoa, minta hikmat. Ini yang Anda butuhkan dalam hidupmu. Jangan minta kaya. Jangan minta berkat. Itu datang dan gone. Tapi kalau wisdom, Anda akan belajar melihat every single day of your life, you will have a right decision. Ini penting. You must ask God for the wisdom. Karena apa? Karena He will give generously. Alkitab yang berkata lah. Alkitab yang mencatat. He will give without finding fault. Itu akan diberikan kepada Allah. Anda minta wisdom, itu akan diberikan. Itu sebabnya saat ini Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda mendengarkan, jangan pernah cepat-cepat menyerah. Jangan cepat-cepat untuk putus asa menghadapi pergumulan saudara. Jangan cepat-cepat untuk bersikap resign dalam hidup saudara. Tapi bertahan, bergembira. Anda tahu ini bahwa segala sesuatu diizinkan Allah terjadi dalam dirimu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Belajar bagaimana Ayub mengalami pengalaman yang sulit dalam diri dia. Dia kehilangan anak-anak yang cantik dan cakep. Dia kehilangan seluruh harta bendanya. Tapi dia belajar untuk senantiasa takut akan Allah. Takut akan Allah. Dia belajar untuk setia dengan Allah. Diizinkan itu terjadi. Supaya Supaya kita semua semakin dekat kepada Allah. Ini yang saya ingin sampaikan sebagai akhir dari khotbah saya hari ini. Anything that draws us closer to God has great value. Apa saja yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka itu punya nilai yang luar biasa. Tapi segala sesuatu yang Anda dapatkan dalam hidupmu dan membuat engkau jauh dari Allah, saya mau berkata, itu nggak punya nilai. Karena itu akan mencelakakan hidupmu. Itu akan menghancurkan hidupmu. Alkitab mengajar kita saat ini. Kalau kita harus membayar harga agar supaya kita bisa mendekat kepada Allah, artinya that's the best value yang Anda punyai. Itu the best sacrifice yang harus Anda lakukan. Pagi hari ini atau malam hari ini, sama-sama setiap Anda yang sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan, belajar dalam kitab Yakobus ini. James ini berkata dengan jelas, joy in trouble. Karena we know now apa benefit dalam kehidupan kita. Saya berdoa biar dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semakin kuat,
semakin dewasa, semakin teruji iman kita, semakin dimurnikan, dan kita semakin dekat kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Hamba berdoa, kebaikan, kemurahan, kasih setiamu menyertai bagi setiap mereka yang mendengarkan sabdamu. Berkati tuntun hidup mereka, pelihara kehidupan rumah tangga mereka, biarlah kebaikanmu turun atas hidup mereka hari demi hari. Apa yang telah mereka dengar, biar itu menjadi rema, menjadi satu benih yang bertumbuh dalam hati mereka, supaya mereka semakin kuat. Mereka menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak mudah putus asa, orang-orang yang tidak mudah untuk resign dalam segala sesuatu, yang tidak akan meninggalkan tugas dan tanggung jawab mereka. Di dalam nama Yesus aku berdoa, biar mereka yang dalam kelemahan, mereka yang dalam kesulitan, mereka yang sedang mengalami beban yang berat, yang mengalami keletihan dalam hidup mereka hari-hari ini, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, biar menjamah hidup mereka, datangkan pemulihan, datangkan kekuatan baru, pulihkan semangat mereka, bangkitkan harapan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi atas hidup mereka. Kesembuhan terjadi. Pemeliharaan Allah terjadi atas hidup mereka. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, pertolongan-Mu menjamah hidup mereka. Mereka yang mengalami pergumulan dalam masalah-masalah yang berat, Tuhan, jamah hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang semakin kuat, semakin dewasa, semakin bertanggung jawab dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hamba berdoa, biar kasih setia Allah Bapa menyertai kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Kita berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Dan hari Kamis saya punya kelompok sel. Kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam. Dalam waktu 1 jam kita akan berdoa bersama. Setiap Kamis jam 7:30. Tuhan berkati.